siang Bu Vero, Siang Kak. apa kabarnya? Puji Tuhan saya sehat. Kakak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke Bu, hari ini Ibu ingin melaksanakan coaching, namun sebelum itu Ibu minta saya selaku observasi melakukan observasi untuk kegiatan ini ya Bu ya. Oke, dari kegiatan ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya Pak, ada 3 yang ingin saya kembangkan di coaching kali ini. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang satunya mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi yang ingin kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah dari 3 itu pada bagian mana Ibu ingin saya lebih fokus menilai Ibu? Ya, secara spesifiknya saya saya harap Bapak dapat observasi saya terkait kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan. Aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Menurut Ibu bagaimana tentang kedua kompetensi itu yang Ibu rasakan? Ya Pak, menurut saya kalau saat ini saya mungkin belum maksimal ya Pak terkait 2 kompetensi ini, makanya di coaching kali ini saya ingin lebih kembangkan lagi Pak. Apa kira-kira yang Ibu rasakan dari kegiatan dari kompetensi itu? Maksudnya menurut Ibu bahwa Ibu sudah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan, apa kriterianya? Iya, kalau kriteria dari hal itu, saya ingin sebentar nanti coach saya nanti dapat menemukan solusi ataupun dapat mengembangkan potensi yang dia miliki. Oke, jadi sudah kriteria yang kita lakukan. Jadi sekarang silakan lakukan coaching, nanti saya yang melakukan observasi. Ya, oke kita setelah nanti ini kita evaluasi setelah pelaksanaan coaching selanjutnya. Oke? Oke Pak, terima kasih. Selamat siang Ibu Sultan. Selamat siang Ibu Vero. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan baik Bu. Ibu bagaimana Bu kabar hari ini? Puji Tuhan saya juga baik-baik, sehat. Baik Bu, untuk kali ini saya dengar Ibu Sultan ingin mengadakan coaching yang begitu. Kalau begitu apa yang Sultan bicarakan dengan saya? Ya begini Bu, untuk coaching kali ini saya rasa saya butuh coachingan Ibu terkait pembelajaran saya dalam kelas. Jadi begini ya Bu, terkadang di dalam kelas itu anak-anak lebih suka bermain ketika mereka mendengarkan penjelasan saya. Jadi ketika saya memberikan penjelasan, ada yang lain tidak fokus, yang lain ingin bermain, yang lain bercakap-cakap dengan teman-temannya, sehingga itu dapat mengganggu teman-teman mereka yang fokus dalam belajar. Jadi saya berharap untuk coaching kali ini Ibu mampu menuntun saya sehingga saya dapat menemukan permasalahan dari masalah pengaturan kelas ini Bu. Bagaimana saya mengkondisikan kelas supaya kelas tetap dalam keadaan kondusif ketika pembelajaran berlangsung. Iya, baik. Jadi kalau ada masalahnya kali ini terkait dengan proses pengelolaan kelas yaitu manajemen kelas, di mana Ibu anak-anak Musilta itu terkadang bermain ataupun bercerita saat proses pembelajaran di dalam kelas. Ya, baik Bu. Jadi kalau nanti setelah coachingan ini, Ibu Silta berharap nantinya Ibu Silta dapat apa dari coachingan kita ini? Saya berharap setelah coachingan ini saya mampu menemukan langkah-langkah yang dapat saya lakukan dalam kelas sehingga proses pembelajaran dalam kelas dapat berjalan dengan kondusif walaupun anak-anak aktif dalam pembelajaran. Jadi kelas tidak terkesan diam, mereka aktif tapi tidak kacau ya Bu, tidak seperti kelihatan tidak disiplin dalam kelas seperti itu. Iya, baik. Jadi nantinya setelah coachingan ini Ibu Silta berharap Ibu Silta dapat menerapkan berbagai langkah atau strategi sehingga anak-anak walaupun proses pembelajaran itu berlangsung dengan aktif tapi tidak juga mengganggu ya Bu ya. Tetap kondusif ya Bu. Iya. Kalau kita bicara tentang kondusif dalam kelas Bu, kondusif yang Ibu maksud itu kondusif yang seperti apa? Idealnya ya Bu, Ya, yang idealnya saya seperti harapkan apa? kondusif itu artinya pembelajaran tetap aktif ya Bu, tetap komunikasi dua arah antara saya dengan peserta didik dan juga peserta didik dengan teman-temannya. Jadi ketika saya menggunakan diskusi kelompok, anak-anak aktif, tapi dalam arti mereka keaktifan mereka itu masih dalam tahap pembelajaran.
tidak keluar dari pembelajaran, misalkan seperti yang saya katakan tidak yang bermain ataupun sampai ada yang jalan-jalan ketika proses pembelajaran berlangsung. Saya kira idealnya seperti itu Bu, kondusif. Iya, baik. Jadi menurut Ibu ingin menciptakan suasana kondusif yang artinya tetap aktif ya Bu, dalam proses pembelajaran, artinya komunikasi dua arah antara guru dan siswa atau antar sesama siswa itu tetap terjalin. Tapi anak-anak tidak bermain Bu. Serius ya dalam dalam proses pembelajaran. Baik, kalau kita refleksikan ya Bu ya terkait proses pembelajaran yang Ibu Silta selama ini, kalau bisa diskalakan 1 sampai 10, kalau 10 berarti sudah sangat-sangat ya, kondusif ya Bu ya. Kalau 1 ya memang masih belum sama sekali. Ibu Silta ada di posisi mana Bu? Mungkin kalau saya merefleksikan diri saya Bu, saya evaluasi juga, mungkin saya masih ada pada angka 7 untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif seperti itu, masih pada angka 7. Baik. Jadi menurut Ibu Silta masih berada dalam posisi 7 ya Bu ya. Nah, untuk kedepannya kita bicara semester ini Bu ya, semester yang akan berjalan ini, nantinya Ibu Silta itu ingin mencapai idealnya angka berapa? Kalau bisa ya Bu, angka 9, namanya angka 9 dalam pembelajaran ini. Jadi Ibu Silta ingin ada di angka 9 nanti ya. Nah, untuk mewujudkan angka 9 ini Bu ya, apa sajakah misalnya langkah-langkah ataupun strategi yang dapat Ibu lakukan supaya bisa mencapai angka 9 ini? Yang pertama ya Bu, yang akan saya lakukan tentu saya mulai dari diri saya sendiri, di mana saya akan menyusun strategi pembelajaran, model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Karena di kelas saya ada berbagai macam siswa dengan karakter kerja masing-masing, jadi saya akan berusaha mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, saya akan menggunakan bahan dan media pembelajaran yang kontekstual dan sesuai dengan keadaan lingkungan dan juga sesuai dengan sumber daya yang ada di sekolah. Yang ketiga, mungkin saya akan menggunakan kayak permainan-permainan di dalam kelas. Jadi ketika anak-anak sudah mulai ada yang jalan-jalan, ada yang sudah mulai tidak konsentrasi atau kelas sudah mulai tidak kondusif, saya bisa melakukan permainan sehingga mereka kembali fokus dalam kegiatan pembelajaran. Tapi permainan yang sesuai dengan yang masih mengandung nilai pendidikan. Baik, jadi nantinya strateginya Ibu Silta pertama akan menyusun berbagai strategi atau model pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa, kemudian Ibu juga akan menganalisis kebutuhan belajar mereka supaya terpenuhi, kemudian Ibu akan menyediakan media atau sumber belajar yang kontekstual supaya sesuai dengan kondisi lingkungan, dan nantinya Ibu Silta juga akan mengadakan permainan dalam kelas ya. Nah, terkait dengan beberapa strategi atau beberapa langkah ini yang bisa Ibu Silta lakukan dalam waktu dekat ini yang mana? Saya rasa yang dapat saya lakukan dalam waktu dekat ini yang pertama yaitu untuk melakukan strategi pembelajarannya dulu. Kemudian saya akan melihat atau melihat kebutuhan belajar bagi saya lewat asesmen diagnostik terlebih dahulu, dan juga saya dapat mencari sumber-sumber belajar, media-media pembelajaran baik dari YouTube, Google ataupun berbagai dari sekitar yang dapat saya jadikan sebagai media pembelajaran nanti. Dan juga untuk permainannya saya akan melihat di YouTube yang permainan-permainan yang sesuai dengan anak SD dan juga masih mengandung nilai. Baik, terkait rencana-rencana ini bisa dilakukan kapan? Saya akan melakukannya dalam waktu dekat ini ya Bu, karena sebelum pembelajaran efektif tahun ajaran ini berjalan, jadi sebisa mungkin semaksimal mungkin saya akan menyiapkan itu dalam waktu dekat. Baik, berarti akan disiapkan dalam waktu dekat ini ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, siapa saja yang bisa Ibu Silta supaya dapat mensukseskan atau Ibu Silta dapat terbantu lah untuk menerapkan berbagai strategi. Yang pertama tentunya kepala sekolah ya, karena kan saya akan diskusi juga dengan kepala sekolah terkait pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas. Dan yang kedua saya akan melibatkan teman-teman sejawat saya jadi saya akan berdiskusi bagaimana mereka menerapkan pembelajaran yang di dalam kelas. Saya kira itu.
dilibatkan dalam proses ketercapaian untuk pengelolaan kelas kali ini. Baik, jadi nantinya Ibu Silta akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan senior yang terkait. Saya harap ya Bu ya, proses pengelolaan kelas nanti yang ingin Ibu Silta kembangkan itu dapat berjalan dengan baik dan dapat sukses juga ya Bu ya. Nah, jadi untuk pertanyaan terakhir saya ini Bu, dari sesi kita kali ini ya Bu ya, apa yang telah disampaikan? Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Silta dalam kali ini karena dalam proses coaching kali ini permasalahan yang sebenarnya saya anggap sudah tidak mampu lagi saya selesaikan, ternyata melalui coaching dari Ibu Vero saya mampu menemukan langkah-langkah strategis untuk saya menerapkan pembelajaran yang berkualitas dan kondusif di dalam kelas. Jadi saya terima kasih kepada Ibu Vero karena dari sini saya dapat merancang apa-apa yang perlu saya lakukan untuk menciptakan manajemen kelas yang baik. Baik Bu. Saya ingin lain waktu mungkin di kemudian hari kita bisa berdiskusi kembali supaya saya juga tahu bagaimana hasilnya setelah Ibu Silta menerapkan berbagai langkah strategi yang tadi Ibu Silta sudah sampaikan kepada saya. Baik Bu, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya harap kita bisa bertemu kembali. Terima kasih juga Ibu Vero, sampai jumpa kembali. Oke Bu Vera, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Silta. Sekarang kita evaluasi ya Bu ya, sesuai dengan keinginan Ibu bahwa yang Ibu ingin saya nilai itu meningkatkan aktif dengan Ibu melakukan. Nah sekarang menurut Ibu bagaimana kegiatan tadi? Baik Pak, kalau menurut saya ya Pak terkait proses coaching tadi bersama Ibu Silta itu sudah berjalan dengan baik. Kalau saya refleksikan, saya tadi sudah menggunakan aktif terkait permasalahan beliau, terkait jawaban beliau yang sudah beliau sampaikan kepada saya, dan saya refleksikan juga, saya tadi sudah mengajukan pertanyaan ke Bapak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya Pak, silahkan. Oke, jadi Bu setelah saya amati tadi, apa yang Ibu lakukan ternyata lebih dari apa yang kita harapkan. Ibu sudah mendengarkan dengan aktif, terbukti tadi Ibu mendengarkan semua curahan-curahan dari coach Ibu, kemudian pertanyaan yang Ibu berikan juga sudah sangat bagus dan merangsang coach Ibu sehingga dia bisa menemukan solusi dari persoalannya. Itu dia setelah akhir tadi, kalau Ibu tanyakan bagaimana dia merasa senang. Jadi kita anggap kegiatan Ibu yang Ibu lakukan sudah terpenuhi semua ya. Jadi saya harap kegiatan ini nanti dituangkan dalam jurnal atau catatan untuk sebagai bahan evaluasi kita berikutnya. Iya baik Pak. Gitu. Terima kasih Pak untuk observasi kali ini. Kita ketemu di